Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Khairul Nisa dengan NIM 2514301004 dari program studi SR Keperawatan tingkat 1 reguler 1. Di video kali ini saya akan menyebutkan anatomi fisiologi sistem syaraf. Stay tune ya. Baik, yang pertama ada bagian sel syaraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit itu dia membawa rangsangan dari neuron lain dan membawanya ke badan sel. Kemudian ada badan sel. Badan sel itu dia menerima rangsangan dari dendrit dan membawanya ke akson. Kemudian ada nukleus. Nukleus itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik DNA dan membantu atau mengontrol aktivitas sel. Kemudian ada akson. Akson itu dia membantu akson itu dia menerima rangsangan dari badan sel dan membawanya ke neuron lain. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin itu dia melindungi dan menyelimuti akson. Kemudian ada sel Schwann. Sel Schwann itu dia membantu regenerasi akson. Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu membantu mempercepat hantaran impuls syaraf dan membantu menghemat energi sel. Terus kemudian ada terminal akson. Terminal akson itu dia mengirimkan sinyal, dia berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke neuron lain. Terus yang kedua ada otak, yaitu yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal itu dia membantu menggerakkan motorik sadar dan membantu mengontrol emosi serta perilaku sosial. Kemudian ada lobus temporal. Lobus temporal itu dia membantu mengatur pendengaran, mengenali suara dan sebagai tempat penyimpanan memori atau informasi. Terus kemudian ada lobus parietal. Lobus parietal itu dia mengelola ruang sensorik, terus ada orientasi ruang dan koordinasi gerakan. Kemudian ada lobus occipital. Lobus occipital itu dia menerima dan mengelola impuls visual dan membantu mengenali lingkungan sekitar. Terus kemudian ada cerebrum. Cerebrum itu dia membantu mengatur keseimbangan tubuh dan mengatur postur tubuh kita. Terus kemudian ada batang otak. Batang otak itu dia membantu mengatur tanda-tanda vital. Terus dia juga sebagai refleks batuk dan bersin. Selanjutnya ada 12 syaraf kranial. Yang pertama itu ada syaraf penciuman. Syaraf penciuman itu dia berfungsi menerima rangsangan bau dan membawa informasi bau tersebut ke otak kita. Kemudian ada syaraf optik. Syaraf optik itu dia menerima rangsangan cahaya. Kemudian dia juga mendukung pergerakan atau mendukung refleks penglihatan pada mata kita. Kemudian ada syaraf okulomotor. Syaraf okulomotor itu dia membantu pergerakan bola mata kita dan mendukung dan mengatur ukuran pupil kita. Dia mengatur besar kecilnya pupil mata kita pada saat terkena cahaya. Kemudian ada troklealis. Troklealis ini syaraf troklealis ini dia mengatur menggerakkan bola mata kita ke dalam atau ke bawah. Terus kemudian ada syaraf trigeminal. Syaraf trigeminal ini dia memberikan sensasi pada wajah kita dan membantu mengontrol otot kita pada saat kita itu mengunyah. Terus kemudian ada syaraf obtuches. Syaraf obtuches itu dia membantu mengontrol mata kita, menggerakkan mata kita itu dia keluar, ya, mengontrol pergerakan mata kita keluar atau abduksi. Terus ada syaraf wajah. Syaraf wajah itu dia membantu menggerakkan otot-otot wajah kita dan membantu juga mengatur kelenjar air mata kita dan kelenjar ludah kita. Terus ada syaraf vestibuloclealis. Syaraf vestibuloclealis ini dia membawa sinyal suara ke otak kita. Kemudian ada syaraf glossopharyngeal. Syaraf glossopharyngeal itu dia berfungsi untuk menerima sensorik dari faring kita. Kemudian ada syaraf vagus. Syaraf vagus itu dia mengatur fungsi tubuh tak sadar seperti tekanan darah kita, terus denyut jantung kita, terus pencernaan kita. Kemudian ada
syaraf aksesori. Syaraf aksesori itu dia yang mengontrol atau mengatur gerakan otot leher dan bahu kita. Kemudian ada yang terakhir, ada syaraf hipoglossus. Syaraf hipoglossus itu dia yang mengontrol seluruh pergerakan otot lidah kita. Kemudian selanjutnya ada syaraf spinal. Syaraf spinal ini ada beberapa bagian, baik bagian sisi kanan maupun sisi kiri. Yang pertama sisi kanan. Sisi kanan itu terdapat yang namanya cervical nervus, terdiri dari 8, kemudian ada thoracic nervus, dia ada 12, terus kemudian ada lumbar nervus. Lumbar nervus itu ada 5, terus kemudian ada sacral nervus, ada 5 bagian juga, dan yang terakhir ada coccygeal nervus. Coccygeal nervus itu yang paling bawah banget. Terus kemudian yang sebelah kiri ada yang namanya cervical plexus, brachial plexus, ada cervical enlargement, intercostal nervus, terus kemudian ada lumbar enlargement, lumbar plexus, sacral plexus, dan ada equida equina.